Di Tokyo Dome kemarin kita sudah dapat pengumuman tentang apa saja yang akan ada di second anniversary Master Duel. Maintenance akan muncul tanggal 7 dan dari situ kelihatannya kita bakal mulai kedatangan barang-barang baru, bundle-bundle baru, termasuk juga selection pack baru dan structure deck. Aku Mas Story Gamer dan selamat datang di One Take Story di mana kita akan membahas tentang apa saja yang akan muncul nanti setelah maintenance dalam satu take saja. Let's go. Jadi bisa langsung dilihat di depan layar. Ini dia selection pack terbaru kita. Diabell Star, Snake Eyes, apa nih namanya, sama Infernoble. Kemarin ada yang request Infernoble, aku pengen bikinin tapi aku juga nggak tahu gimana mainnya di OCG. Nanti kita akan lihat kayak apa. Dan kalau aku dapat tarikan banyak Infernoble, aku akan bikin decknya. Kalau nggak dapat ya nggak buat. Pokoknya aku mau bikin deck yang bisa pakai Witch Engine aja, Fire. Karena kita sudah memasuki Year of the Fire. Dan di sebelahnya, Structure Deck Blue Eyes. Termasuk juga Alternative, OG, dan Chaos Max tentu saja. Ini apakah bagus? Ya, enggak bagus. Masih Structure Deck yang paling bagus itu masih ya deretannya Blackwing, Salamangreat, Ninja. Tapi kalau untuk beginner, Dragon Maid. Tapi Dragon Maid sama Blue Eyes harusnya bisa jadi deck lucu kali untuk budget doang. Deck Mixed Dragon paling. Entahlah bakal bagus atau enggak, itu tier casual banget, tier meme malah. Nanti kita lihat. Anyway, ini adalah kartu yang sudah diumumkan, Right Into the Future ada. Nah, ini Emperor Charles punyanya Infernoble, Diabell Star, kelihatannya sama Snake Eyes. Diabell Star itu munculnya di Agov loh, jadi kita kayaknya agak sedikit nge-skip Dune. Harusnya kayak jenisnya Chimera itu udah mau keluar, tapi mungkin kalau nggak sekarang ya bulan depan. Nanti kita lihat, nggak tahu. Cosmic Quasar Dragon, ini kayaknya nggak terlalu penting deh. Nggak terlalu penting, sama TG Glaive Blaster juga nggak terlalu penting kelihatannya. Anyway, kemudian Secret Pack baru, Selection Pack Name of Champions, featuring kartu-kartu yang sudah populer di tahun-tahun sebelumnya. Termasuk juga DPE yang udah 2 tahun telat, 1 tahun. Sekarang DPE juga udah nggak perlu. Kalau kamu belum punya DPE sekarang, nggak usah buat. Udah telat. Access Code masih relevan, tentu saja. Baron masih relevan, tentu saja. Dan Dingirsu juga masih relevan, tentu saja. Lady Labyrinth kayaknya nggak. Tapi kalau kamu cuma mau Access Code dan Baron dan Dingirsu, crafting aja. By the way, kenapa nggak ada Zeus di sini? Sama juga, crafting aja. 3 dewa modern itu craft aja. Nggak perlu kamu narik. Terserah sih kalau nggak tahu isinya nanti apa lagi. Tapi kalau cuma 5 kartu ini dan UR lainnya yang teman-teman veteran udah pada punya, skip aja nggak masalah sih. Kecuali ada yang benar-benar spesial di dalamnya. Ini adalah sneak peek into Blue Eyes Structure Deck. Kelihatannya semua yang udah diumumin kali. Kalau in-game udah ada tulisannya belum sih? Kan udah ada coming soon itu. Yang jelas kita tahu Blue Eyes, Alternative, sama Chaos Max karena ada di gambarnya kan. Tapi kelihatannya Jet Dragon itu juga udah di-announce, jadi udah confirm semua ini. Gitu. Kemudian ada juga Blue Eyes Bundle, ini sama dengan Dark Magician Bundle yang tahun lalu punya. Harganya paling berapa sih? 3.000. 30 Master Pack, semoga isinya bagus atau dapat beberapa UR. Minimal bulk lah bisa. Jadi ini worth untuk dibeli juga. Yang ini kelihatannya bagus. Year of the Fire udah mulai persiapan Diabell Star. Sama Mate Set Blue Eyes Chaos Max Dragon beserta 10 Master Pack. Ini nggak sebagus bundle UR yang kayak Ash Blossom atau Imperm, tapi aku tetap akan narik karena Master Pack banyak, kalau murah lumayan. Ini juga sama. Narik ini, kosmetik lumayan. Narik ini, kalau harganya nggak terlalu mahal lumayan. Kemudian lock-in bonus, ini yang paling gede dan ini yang mau aku bahas hari ini sebetulnya. Jadi lock-in bonus itu tuh caranya dalam 1 minggu kamu dapat 3 tiket di mana kamu dapat 1 tarikan dari pack yang kelihatan di sini gratis. Dan dari pack itu kamu dapat 1 guaranteed Royal Rare UR yang bisa kamu tarik dari pack tersebut. Nanti kita akan jelasin sisanya. Karena packnya ada 9 dan kamu cuma dapat 3, ya kamu milihnya apa? Kamu dapatnya random, kamu nggak bisa milih. Jadi ini semua tuh ketutupan. Nanti kalau kamu udah pilih, baru kamu tahu, oh ini pack yang mana. Misalnya aku buka, oh dapat Dark Magician, terus buka Dark Magician, terus Royal Rare-nya dapat 1 dari yang pack Dark Magician itu. Itu. Ini nanti kita akan bahas secara spesifik.
Sumbernya dari ini Tokyo Dome Stream. Jadi ini semuanya udah ada. Dan dari Konami PR. Semua ini udah confirm dan kamu bisa lihat nanti nggak lama lagi. Karena kita kan sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 5. Hari Rabu. Hari Rabu sore kamu udah bisa lihat ini semua in-game. Udah nabung belum jamnya? Itu yang paling penting. Kalau aku tabungan udah ada sampai 15.000 ada kali. Lebih mungkin. Sekitar 16-17.000, jadi aku bakal narik ini. Nah, aku mungkin usahakan narik di stream, walaupun streamnya minggu depannya lagi. Tapi ya, udah nggak masalah. Ini bagian yang paling ribet dan aku akan bahas aja dulu login bonus tentang anniversary ini. Jadi dari 9 pack yang ada di sini, kamu bisa narik 3 kali. Jadi kamu dapat 3 dari 9 pack, tapi nggak dapat packnya random dan dapat UR dari pack itu juga random. UR-nya ini yang guaranteed royal rare gitu. Misalnya di sini aku udah tunjukin semua pack-nya. Kita tahu Indomitable Knights, Futuristic Creatures, Glory on Wings, Darkest Magic dan kawan-kawannya. Ini semua sudah dikonfirm gitu. Misalnya aku buka pack, kemudian aku dapat Indomitable Knights ya. Aku pasti dapat 1 royal rare. Antara 5 ini dapat 1 pasti. Tapi dapatnya random. Jadi pack-nya random, kemudian royalnya juga random dari yang bisa kamu tarik di situ itu. Hari ini kita akan bahas royal rare apa aja yang hitungannya bagus dan royal rare apa aja yang hitungannya lumayan dan sisanya yang jelek. Dari pack yang pertama, Indomitable Knights. Mungkin kamu mau Odd Eyes Pendulum Dragon kalau kamu main Pendulum gitu ya. Royal rare Odd Eyes kayaknya berguna. Kalau kamu main PK, yang jelas Bardish bakal berguna banget. Ini mungkin chase-nya dari pack ini yang paling bagus, paling hoki itu kalau kamu dapat Bardish, karena yang lainnya nggak terlalu berguna. Kemudian kalau kamu butuh Ark Rebellion bisa juga, ini lumayan. Jadi walaupun Bardish paling bagus, ini nomor 2-nya lah. Kemudian nomor 3-nya Odd Eyes. Kemudian yang 2 ini jarang banget kepake, jadi udah biarin gitu. Kalau kamu dapat Indomitable Knights, berharaplah dapat Bardish, Ark Rebellion atau Odd Eyes. Tapi paling bagus itu Bardish. Dari Futuristic Creatures cuma ada 3 UR dan 2 ini jelek. Jadi kalau kamu pemain Synchro, kamu bakal mengapresiasi Hyper Librarian Royal Rare. Dan cuma butuh 1 juga. Jadi kalau udah dapat 1 ya, well, memang di limit. Gitu. Kalau kamu nggak main Synchro, ya ini untuk staple lah. Staple tier 3. Masalah. Kemudian ini. Holy Grail-nya. Ini yang paling chase-nya. Kalau di tahun lalu, Access Code itu tuh juara satunya tiket platinumnya. Kalau di sini, tiket platinumnya itu ini. Harpies Feather Duster. Ini staple yang paling universal dari semua yang aku cek sejauh ini. Gitu. Semua deck mau bawa Feather Duster. Bisa bawa, ya belum tentu mau, tapi bisa bawa Feather Duster. Kalau kamu dapat jenisnya Cyber Slash Harpy Lady, ya udahlah, nyerah aja lah, nggak bakal terlalu kepake. Harpy Channeler juga nggak terlalu kepake. Harpy Featherstone masih masuk di Floowandereeze. Sama beberapa deck Wing Beast lainnya, itu masih bisa. Tapi kalau kamu dapat 1 aja, kalau kamu boleh milih dari semua ini, pilihlah Harpy Feather Duster. Tapi karena kamu nggak boleh milih ya, berharaplah dapat Feather Duster. Gitu. Secret Pack Darkest Magics ini nggak terlalu berguna. Kamu Dark Magician kayaknya kamu udah dapat semua belum sih dari itunya, dari structure decknya. Ini udah dapat semua dari structure decknya. Cuma Mahat doang yang belum kamu dapetin dari structure decknya. Jadi kalau kamu dapat dari Darkest Magic, berharaplah dapat Mahat karena pilihan lainnya tuh kamu udah punya 3. Magician Stall sudah 3, Soul Servant ini Vortex of Magic tulisannya. Itu structure decknya. Yang ini kan dapat, ini juga dapat, ini dapat cuma Mahat doang. Jadi kalau kamu dapat Dark Magician, berharaplah Mahat. Walaupun Mahat juga kelihatannya nggak bakal berguna sih, tapi minimal koleksi. Azure in the Evorid, aku dapat terakhir itu Abyss Dragon. Tapi kalau kita ngelihat bahwa akan ada deck Blue Eyes, berarti alternatif dan Chaos Max itu udah pilihan yang jelek karena kamu pasti dapat 3 off. Mungkin Blue Eyes Spirit Dragon, mungkin. Atau Bingo Machine Gold, tapi secara umum ini juga jelek, sama seperti Dark Magician. Blue Eyes dan Dark Magician selalu jelek, aku bingung. Anyway.
Inevitability of Chaos. Di sini juga pilihannya kamu pasti dapat Soldier of Chaos dari Spiral Spear Strike Structure Deck. Kemudian, Chaos Ruler kamu udah nggak bisa dapat karena di ban. Sacred Soldier nggak penting dan Envoy of the Beginning juga nggak penting. Kalau kamu cuma dapat satu, kayak Rare MD lah tahun lalu, berharaplah Soldier of Chaos karena yang lainnya udah jarang dipakai. Sementara Soldier of Chaos ini masih kadang-kadang dipakai. Walaupun kamu udah dapat 3 guaranteed UR, tapi kalau kamu punya yang royal kan lebih keren karena biasanya kamu cuma butuh satu daripada kamu bawa yang nggak kepake, kan? Kemudian Crystal Septenary. Di sini kamu bikin Crystal Beast apa? Ini mati ini semuanya, nggak usah dibahas. Sword of the Seventh One. Di sini yang menarik, yang paling mencolok itu Silent Honor Arc. Terutama karena rank 4 itu banyak kartu-kartu UR-nya yang situasional. Misalnya Exciton Knight, misalnya coba aku cariin deh. Exciton Knight kan UR, Tornado Dragon kan UR, sama juga Shark juga UR. Banyak kartu-kartu UR yang rank 4. Jadi kalau kamu bisa dapat satu, kemudian nggak terlalu bagus sih, tapi ya lumayan lah daripada Tachyon kapan mau kamu pakai. Daripada ini sisanya Silent Honor Dark, kamu nggak bakal pakai. The Seventh One kamu nggak bakal pakai. Dari sini yang paling kepake cuma Silent Honor Arc, dan kadang-kadang memang kamu mau bawa Ultra Rare rank 4 Exis. Let's see. Nah ini dia nih. Yang generik ya, yang generik. Lagia Dolka bisa ditarik, lumayan. Abyss Dweller, Exciton Knight, Redoer itu lumayan rame ya kan. Kemudian apa lagi? Tornado Dragon kadang-kadang kepake. Lamstar kayaknya punya bukan sih dari structure deck, nggak ingat aku. Blade Armor Ninja juga dari structure deck. Sisanya nggak terlalu banyak kepake. Dulu Emerald kepake, tapi sekarang kayaknya udah enggak. Sama apa lagi? Cowboy aja lebih berguna daripada Emerald. Oh, Silent Honor Arc. Iya, jadi deretannya itu banyak yang UR. Castel juga berguna. Castel kayaknya lebih bagus daripada Silent Honor Arc sih. Karena nggak cuma monster dan nggak harus dalam attack position. Tapi ya, kalau kamu mau punya ya nggak masalah lah, lumayan gitu. Daripada crafting Castel dan yang lain-lainnya. Banyak rank 4 yang berguna. Ini salah satunya yang berguna. Udah ke power creep sedikit tapi masih tetap bagus gitu. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir adalah Eric Nister. Ini kalau kamu main Eric Nister sih berguna di Arrival Cybers atau Dark Templar-nya. Tapi kalau nggak berguna. Ini aku ngebahas tentang yang generik ya, jadi nggak cuma kalau kamu pakai deck ini, kalau kamu pakai deck itu. Kalau kamu pakai Blue Eyes, walaupun kamu dapat dari situ, kamu juga tetap mau kali Chaos Max Royal Rare. Jadi dalam konotasi generik, yang segenerik-generiknya, itu yang paling bagus adalah ini. Rusty Bardish, Hyper Librarian, sama Feather Duster kali. Yang ini nggak ada. Ini mungkin Soldier of Chaos, ini nggak ada. Ini mungkin Silent Honor Arc, sama yang terakhir ini nggak ada. Kalau aku boleh milih 3 UR dapat yang mana? Yang jelas tadi Glory on Wings. Ini packnya Harpy dan dapetin Feather Duster. Itu nomor 1 pilihanku. Kemudian pilihanku nomor 2 mungkin ini kali ya, Bardish kali ya. Kemudian pilihanku yang ketiga Shark, Silent Honor Arc. Di yang sebelumnya itu tadinya aku mau bahas tapi nggak usah lah, kepanjangan dan udah lewat juga waktunya. Mau buat apa dibahas? Aku dapat access code, aku dapat Red MD aku udah punya 3 sih, tapi akhirnya sering kepake di Dragon Link juga. Sama Blue Eyes Abyss Dragon apa ya? Yang ini. Tolong jangan kasih aku yang ini kedua di tahun ini. Aku dapat access code sih, jadi aku dapat tiket platinumnya dari yang sebelumnya. Dan kalau bisa, ayo pertahankan, lanjutin tahun ini dapat tiket platinumnya lagi sebagai Harpy's Feather Duster. Dan aku baru perhatikan kalau ini tuh semuanya decknya, aku perhatikan Blue Eyes Dark Magician sama Harpy itu kayak karakternya Duel Monster kali, dan ini karakternya Yugi juga. Ini ya mereka kayak begitu tapi berusaha mengcover yang
beda dari yang tahun lalu punya. Literally Blue Eyes doang yang sama packnya dari yang tahun lalu punya. Ada beberapa yang bagus sih, jadi lumayan. Walaupun kebanyakan kurang bagus. Ini tuh jangan ngarep banget. Nggak usah terlalu diharapkan. Kalau dapat Cyber Slash Harpy Lady di itunya covernya terus kamu bilang Shadow Duster, terus begitu buka dapat Shadow Duster ya bagus. Tapi kalau nggak, crafting aja sih, orang cuma butuh satu. Jadi untuk hari Rabu ini yang akan keluar, mulai persiapkan jemu, mulai persiapkan semua barangmu. Mungkin aku bakal buka di recording kali, karena kalau stream bakal kosong. Oh iya, ngomong-ngomong untuk teman-teman yang belum tahu, minggu ini stream kita kosong. Oke, Isra Miraj bentar lagi, habis itu nanti hari Sabtu Xingxia nggak ada waktu. Jadi stream minggu ini kosong, minggu depan seperti biasa. Makasih udah nonton. Bye-bye.